Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'us ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara qala ya abati al ma tu'mar satajuduni insyaallahu minas sabirin. Sahabat pendengar yang berbahagia, kesempatan ini saya akan mengajak kita semua untuk mengenang peristiwa kurban, atau kita akan menemukan kembali keteladanan Ibrahim dan Ismail. Dalam surat As-Saffat ayat 102 yang saya bacakan tadi, kita perhatikan paling tidak ada 4 pelajaran dari ayat ini. Pertama, pelajaran untuk menjunjung tinggi perintah Allah. Kedua, ketegaran Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi cobaan atau godaan. Yang ketiga, pentingnya memberi bekal ilmu dan rasa takwa kepada anak kita semua, atau anak, dalam hal ini anak Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail. Yang keempat adalah kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam melaksanakan perintah Allah. Sahabat pendengar, apabila isi kandungan ayat tadi kita ambil hikmahnya, kemudian kita laksanakan dalam kehidupan kita sekarang ini atau sehari-hari, insya Allah kita akan segera bangkit dari keterpurukan selama ini. Coba kita renungkan atau kita bayangkan bagaimana dampak positif jika umat Islam menjunjung tinggi perintah Allah. Tentunya segala aktivitas kerja akan punya kendali dan otomatis hal-hal yang negatif akan terhindarkan. Kita juga bisa mencoba merenungkan bagaimana hasilnya bila dalam hidup ini kita memiliki ketegaran dalam menghadapi bermacam-macam cobaan. Tentu tidak akan mudah untuk dibelokkan ke arah yang negatif dan merugikan. Kita bisa memperhatikan bagaimana hasilnya bagi seorang bapak berhasil memberi bekal kepada anaknya berupa ilmu dan ketakwaan kepada Allah. Tentu kelak orang tua akan bahagia dan anaknya pun akan menempuh masa depan dengan penuh harapan. Kemudian yang terakhir, coba kita impikan juga bagaimana indahnya andai kata bangsa atau kita semua ini, masyarakat ini, bisa mengendalikan emosinya. Maka cobaan yang berbentuk apapun tentunya bisa diatasi dengan baik, dan dampaknya adalah Allah SWT akan mengganti musibah atau cobaan dengan kemenangan dan kebahagiaan. Sahabat pendengar yang berbahagia, sangat disayangkan bahwa keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail yang sudah sangat melegenda ini saat sekarang ini sudah banyak sudah terabaikan. Saat ini masyarakat banyak yang menganggap remeh perintah Allah. Bangsa kita saat ini tidak dapat tegar menghadapi bujukan syaitan. Saat ini banyak orang tua yang tidak membekali ilmu dan takwa kepada anak-anaknya. Bangsa ini atau masyarakat saat ini kurang sabar dan cenderung emosional. Masyarakat yang demikian ini rasanya masih sulit untuk bangkit dari keterpurukan. Sahabat pendengar yang berbahagia, dengan kasat mata masih sering kita lihat, kita jumpai para pelaku dosa-dosa atau para pelaku dosa besar yang tertawa lebar dan tersenyum bangga. Kadang-kadang juga keluarganya masih berteriak, masih sanggup mengakui atau membanggakan bahwa itu ayahnya, itu suaminya, sosok yang rajin beribadah dan tidak mungkin bersalah. Kalau kita perhatikan peristiwa kita
di negara kita atau bangsa kita ini adalah dalam surat Ar-Rum ayat 41. Misalnya, perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di peringatan Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41. Bila kita perhatikan dengan cermat di ujung ayat ini, Allah masih selalu menunjukkan sifatnya yang Maha Rahim dan Rahman dan Rahim. Allah masih menunggu agar bangsa ini mau kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semua memenuhi panggilan itu. Sebagai umat Islam, tentu kita tidak boleh cepat berputus asa. Walaupun kita mendapat cobaan yang berat, namun kita harus segera bangkit. Bangkit untuk berbuat yang positif, sambil memohon perlindungan serta pertolongan Allah. Mari kita menyadari dan mengakui kekeliruan dan kesalahan kita. Kemudian berkomitmen untuk tidak mengulangi kekeliruan dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Kemudian kita memohon ampun kepada Allah. Kemudian setelah itu kita berlomba-lomba berbuat kebajikan. Karena amal kebaikan itu bisa menghapus kehilapan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 70. Artinya kecuali orang-orang yang taubat dan beriman serta mengerjakan amal soleh, maka Allah akan mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat pendengar yang berbahagia, barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasiri minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.